Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan acara segmen Ngopi bareng santai di lensa. Iya. Nah, jadi kali ini Bu Yuriska biasanya di belakang kamera, kali ini di depan. Wow. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu istimewa. Wow, tamu yang istimewa paling ya, Bu. senior. Wow, paling senior. Senior bukan berarti tua ya, Bu? Iya. Salah satu yang senior di SMP IT Alfitia, Ibu Amelia Sinulinga. No, Bu Amalia Sinulinga. Oh, sorry. Kita lupa nih, Amalia Sinulinga. Oke, Bu, masih Sinulinga ya, Bu? Pastinya dong, Ibu Yuriska. Belum sembiring? Belum. Oke, jadi dicap itu. Iya, cap paten Sinulingganya, Bu Yuriska. Oke, baiklah Nyonya Sinulinga. Wow. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Yuriska, saat ini kabar saya baik, sehat. Bu Yuriska gimana? Alhamdulillah ceria. Ceria Ceria fisik, ceria hati tentunya. Wow, selaras ya kan. Mudah-mudahan ceria juga hatinya. Iya. pikirannya. Ini sebenarnya yang mau di curhat saya atau Ibu sih? Boleh dua-dua Bu, kita curhatan ya Isi. Namanya Oke. ngobrol santai ya Bu Ya, ya. benar-benar. Karena di depan kita nih sudah ada mug. Serasa ada kopi dia. Iya, kopinya ya walau. Iya. Kayaknya kita boleh tas dulu deh. Oke, sip. Nah, jadi Bu Amalia, Amel aja ya. Iya, Bu Amel aja dia Iya. lebih enak Oke, didengar. akrabnya kan Ibu Amel. Iya, benar-benar. Flashback nih Bu Amel. Jadi beberapa waktu lalu, bisa dibilang setahun yang lalu, saya datang ke Alfitia sebagai orang yang paling junior di antara semuanya. Wow, setahun yang lalu udah lama juga ya Bu. Ya, lama-lama jambu lah, Bu. Lama-lama jambu. Ada pahitnya, ada manisnya dong. Jadi bertemu dengan Ibu Amel dan saya masih ingat Bu Amel Wow. berkata, lahir tahun berapa? Dan saya jawab sekian. Oke. Umur itu bagi wanita itu agak ini cuman-cuman Sensitif ya, Bu. sensitif. Jadi Gitu. tit gitu kan. Oh, anak kemarin sore ya. Itu ucapan spontanitas yang diucapkan oleh Bu Amel. Dan saya berpikir, emang kenapa kalau saya anak kemarin sore? Emang ibu banyak pengalamannya, pengalaman hidup dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, makin kemarin saya menyadari nilai-nilai yang kita peroleh dari sekolah, dari akademis lah bisa dibilang gitu kan. Terkadang ya tidak bisa mencerminkan seluruh kompetensi dan kemampuan kita, terutama dalam kehidupan gitu kan. Dan yang paling kena itu atau yang paling urgent itu adalah nilai dari pengalaman. Nah, pengalaman menjadi seorang wanita karir, tentu seorang Amalia sudah banyak memilikinya. Wow, pembahasannya dalam banget ya. Pengalaman menjadi seorang wanita karir. Wah, ini namanya bukan ngobrol santai, ini ngobrol serius. Nah, Bu Amel, Iya, Bu saya mau Yuriska. nanya nih, kenapa Bu Amel harus jadi guru? Wow, pertanyaannya ya. Butuh jawaban ya. Ya, pasti butuh jawaban, kalau nggak berlanjut ini. Oh ya baik. Jadi kalau ditanya kenapa sih Bu Amel itu harus menjadi seorang guru, jawabannya saya juga nggak tahu Bu Yuriska. Kenapa pada saat itu memilih menjadi guru? Apa? Sebenarnya saya tidak pernah memilih untuk menjadi seorang guru. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit pengalaman saya sampai saya harus bertahan di lebih kurang 11 tahun ya Bu, 11 tahun. Wow. Menjadi seorang guru, ada kisah-kisah di balik layarnya. Wah, 11 tahun berarti. Hampir 11 tahun ya Bu. Sudah satu dasawarsa. Luar biasa iya Bu. Jadi di balik itu semua ada orang-orang yang mensupport saya. Salah satunya adalah almarhum bapak saya. Nah jadi singkat cerita, saya dulu kenapa masuk menjadi seorang guru adalah bukan keinginan saya sejujurnya, tapi saya lulus jalur undangan Bu. Wih, sama dong kita. Terus lah Bu, oke. Oh, ya, terus Namanya ini ya? ngopi. Oke. Nah, jadi di situ saya lulus ya jalur undangan ya, masya Allah dulu tipenya itu dia per kota Madia, jadi per kecamatan gitu kan, per sekolah. Jadi misalnya SMA 1 misalnya jurusan pendidikan biologi, SMA 2 pendidikan kimia, nah atau SMA yang lainnya juga jurusan pendidikan matematika. Alhamdulillah SMA 3 itu, saya dulu SMA 3 Bu Yuriska. Alumni Mana dia, SMA alumni 3. Nah, jadi
saya alhamdulillah lulus jalur undangan tepat di jurusan pendidikan biologi. Satu Kota Madia hanya Ibu Iya, Amalia. untuk jurusan pendidikan biologi ya, Luar pada biasa. zaman dahulu tahun 2005. Nah, jadi ketika saya ada di sekolah, saya dipanggil salah satu guru yang bertanya, mana nih siswa kita namanya Amalia Sinulinga. Saya datang, ternyata saya dapat kabar bahagia bahwasannya ibu lulus di kamu lulus di Universitas Negeri Medan jurusan pendidikan biologi. Saya nggak lantas bahagia, Bu. Why? Wah, ya timbul pertanyaan ya, kenapa Bu Amel nggak bahagia? Karena ketika saya sampai di rumah, saya ada kasih kabar ke orang tua saya, tepatnya almarhum bapak saya. Saya bilang, Pak, Amel lulus di jurusan pendidikan biologi Unimed. Orang tua saya senang, saya enggak, saya Kenapa? menangis. Kenapa Ibu tidak mau jadi guru? Karena cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter gigi. Oh. Nah, tapi ada pesan almarhum bapak saya mengatakan bahwasannya rezeki itu nggak akan datang kedua kali, nak. Nah, jadi nggak boleh menolak rezeki. Ya udah saya jalani. Tapi memang betul ya Bu Yuriska, kalau kita berjalan tidak dengan kata ikhlas, nggak ridho, nggak pengen, terbukti. Jadi di semester pertama itu nilai IPK saya, wow, saya malu nih, di bawah 3, 2,97, tanpa maut nih buat saya gitu ya kan. Apalagi nih kalau Itu sampai rumah ayah denger IPK Ibu segitu nggak dilempar gelas? nggak dilempar gelas, cuma ayah almarhum bapak saya bilang kayak gini, Bapak percaya Amel bisa berubah, biar bapak di sini sama mama mati-mati yang bekerja untuk nyekolahkan Amel. Bapak percaya Amel bisa berubah. Kata-kata itu membuat saya bangkit seperti gasing sep gitu, tiba-tiba seperti roket ya Bu gitu ya. Dan saya juga malu ya, karena kan jalur undangan itu ada kategorinya Bu. Jadi 3 kali berturut-turut IPK kita di bawah 3, kita akan di drop out. Jadi seorang Amalia Sinulinga yang tadinya kuliahnya ogah-ogahan, begitu dapat IPK 2,97, 7 Bu Yuriska. akhirnya merasa tertantang. Malu dia juga. Karena saya juga kan salah satu dulu Perskota Madia ya, aduh malu juga nih bawa nama sekolah SMA 3 ya kan. Wah, IPK pertama di bawah SMA 3. 3, sebelumnya bikin malu ini. Mohon maaf ya alumni SMA 3. Tapi saya begitu dengar kata-kata almarhum bapak saya bangkit Bu. Saya bangkit, saya bisa buktikan kepada orang bahwasannya alhamdulillah saya lulus tepat 4 tahun dan saya adalah wisudawan termuda. Wow. Jadi ketika saya wisuda itu umur saya Masya masih Allah. 20 tahun Bu Yuriska. Serius? Serius, karena saya di bulan 10 wisudanya. Nah, di bulan saya kan lahir di bulan Januari. Nah, di Januarinya baru saya 21. Makanya saya wisudawan termuda saat Masya itu. Allah, luar biasa. Dan begitu wisuda, jadi guru, langsung di Alfitiah? Tidak Bu Yuriska. Jadi saya sempat melalang buana dulu kali ya. Pada akhirnya mau tidak mau jadi guru. Nah, perasaan yang pertama ketika berdiri di depan kelas menatap murid-murid, itu bukan hal yang mudah loh. Bisa berdiri menjadi pusat perhatian untuk 32 anak tuh minimal kan. Nah, itu rasanya pertama gimana? Jadi Bu Yuriska, sebelum saya saya berada di 3 sekolah ya sampai saat ini. Sekolah yang pertama itu Ibu ingat nggak, dulu ada sekolah depan BSM, tapi sekarang udah tutup. Iya, Jadi iya, saya iya, pernah iya. tuh kemarin nggak lama sih Bu, hanya 1,5 bulan ngajar di situ. Itu Masya Allah luar biasa, dengan kepala sekolah luar biasa juga. Saya ditantang ngajar di SMP, yang Masya Allah juga anaknya. Tapi abis itu saya mencoba lagi masukkan lamaran ke sekolah. Alhamdulillah. Biasalah, masih muda coba sana coba sini. Iya, jadi saya alhamdulillah terima tuh di salah satu sekolah swasta di daerah Langkat. Yang notabene Masya Allah ya, salah satu sekolah yang munafik lah untuk di kota. Keren lah, cukup keren. Ya, karena memang salah satu sekolah Yang unggul. dan gitu terkenal lah ya kan. Oke. Muridnya juga banyak gitu. Dan Oke. saya juga di sana sampai 7 tahun. Wah, Masya Allah. Pasti itu SMP atau SMA? SMA Bu. Oh, kalau udah menyangkut anak SMA pasti permasalahannya jauh lebih kompleks. Ya begitulah Bu, kira-kira banyak banget permasalahan anak SMA. Apalagi notabene saya selalu dihadapkan dengan anak kelas 12 SMA. Dan Amel muda bisa mengatasi hal tersebut. Insya Allah. Dan itu kan pada saatnya, pada awalnya itu kan hati belum menjadi guru. Dan ketika 7 tahun menjalani itu, sudah ada belum benih-benih cinta menjadi seorang guru? 1 tahun saya di sekolah di Langkat itu sudah mulai timbul
Timbul karena ditantang siswa. Oh, Wow. tantangannya seperti apa kira-kira? Jadi dulu kan saya belum menikah ya Bu Yuriska ya. Oke. Apalagi saya kalau boleh jujur dulu saya kan belum hijrah ya. Jadi dan ketika saya pertama kali itu saya dihadapkan dengan mengajar di anak kelas 12 IPA. Langsung saya di kelas 12 IPA ya kan. Apalagi saya nggak hanya IPA, ada gitu saya dulu dikaitkan dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan IPA. Saya juga masuk di kelas 12 IPS. Kemudian punya cerita akhirnya ke Alfitia. Yes. Ya. Awal mula masuk Alfitia, bahagia nggak sih? Wah, kalau boleh saya jujur awal mula sebenarnya kalau ditanya bahagia ya pasti bahagia, tapi jujur 6 bulan terakhir saya mau resign aja Bu. Tapi pada akhirnya, Wow, sampai sekarang masih hidup di sini. Ya benar-benar pada akhirnya sekarang sudah di hati Alfitia ini. Ya. Jadi kenapa dulu mungkin saya 6 bulan pertama saya pengen resign karena saya terkejut. Dengan suasana yang tadinya umum, dengan yang lebih kulturnya itu lebih bervariasi, ini kulturnya lebih khusus Islami seperti itu kan? Iya benar. Dan yang sebenarnya kalau itu untuk itunya saya nggak ini ya, tapi mungkin dari sistemnya ya. Jadi saya memang alhamdulillah orang tua saya selalu mengajarkan saya disiplin. Jadi ketika saya masuk ke Alfitia itu wow. Ini sekolah bagus banget nih disiplinnya gitu. Terminan pertama kali ini disiplin nih, sekolah disiplin. Jadi saya percaya kalau sekolah disiplin pasti suatu hari seiring berjalannya waktu perkembangan sekolah ini akan maju, dan alhamdulillah sekarang kita bisa saksikan bersama gitu. Nah, masalah disiplin waktu juga itu pasti berat loh menjalani sebagai wanita karir gitu kan. Kemudian di rumah juga harus mengurus keluarga. Dan saya dengar ibu jualan juga ya? Iya, Masya Allah, iya Bu Yuriska. Dan gimana ya? Menangis gak sih sebenarnya ibu menjalani ketiga itu? Kalau dibilang menangis, terkadang saya mau menangis, tapi saya menangisnya sama Allah Bu Yuriska. Nah, dan ada orang-orang di belakang yang selalu mensupport saya gitu. Salah satunya adalah suami saya. tim kreatif ibu. Yes. Dan masih sahabatnya juga, sahabat-sahabat selalu mendukung saya gitu kan. Jadi benar ya, kalau dibilang Bu Yuriska, saya bingung juga nih Bu Amel gitu kan, ibu wanita karir, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu punya bisnis lagi gitu ya kan. Gimana sih cara bagi waktunya mungkin ya kan. Jadi memang Bu, kalau mungkin orang lihat, ih keren kali Bu Amel tuh ada usahanya, ngajar lagi sampai sore. Orang melihatnya cuma mau keren kali, pernah kok orang berpikir di balik layarnya, gimana pontang-pantingnya, gimana harus bagi waktu antara anak, kerjaan, usaha, udah gitu bagaimana juga bisa mengerjakan sekaligus dalam hal yang di hari yang sama gitu ya kan. Banyak wanita yang mengalami hal tersebut. Iya. Seperti sosial media. Terkadang kita gini kan, melihat bahagia sekali ya mereka, tetapi mereka tidak tahu cerita di balik foto-foto bahagia itu. Benar, ada usaha keras seperti itu. Benar. Jadi memang awal sekali saya memang seperti gasing Bu. Saya juga masih belum mendapatkan treatment gimana nih bagi waktu supaya tetap kerja, supaya juga bisa terhandle usaha, supaya juga anak bisa termotivasi, karena kan madrasah utama dari seorang anak itu adalah seorang ibunya ya kan Bu, itu benar sekali. Nah jadi saya awalnya saya bingung bagi waktu, tapi saya percaya ketika saya punya keyakinan, saya punya niat yang tulus, istiqomah, usaha dan doa pasti bisa terjalani. Alhamdulillah sekarang saya bisa jalan itu semua Bu Yuriska. Jadi insya Allah sampai saat ini jarang sekali untuk terlambat datang. Begitu juga dengan anak saya di sekolah TKIT Alfitia. Kemudian usaha alhamdulillah sekarang juga udah mulai lancar kembali. Alhamdulillah toko juga sudah mulai buka ya Bu. Termasuk kemarin terkena dampak pandemi Covid. Iya benar-benar. Jadi memang pandemi Covid itu buat PPKM ya, itu benar banget. Jadi salah satu yang terkena banget dengan PPKM ini adalah seorang pedagang, dan saya adalah merasakan itu gitu. Tapi saya percaya ketika kita punya usaha, doa, keinginan kuat, insya Allah kita bisa terlewati terjangan-terjangan ombak itu. Alhamdulillah saya sudah melewati itu dan sekarang sudah mulai move on kembali Bu Yuriska. Mantap sekali. Nah, sebagai penutup segmen kita kali ini, sebagai seorang wanita muda, pasti hal yang Kak Amel sampaikan itu belum terjadi pada saya dan teman-teman yang masih muda lainnya, seperti itu kan. Berhadapan dengan
pekerjaan yang padat, kemudian mengabdi untuk keluarga, dan kita juga berdagang ya, karena berdagang itu kan salah satu pembuka pintu rezeki yang paling banyak. Iya, gitu benar, kan, berdagang benar. seperti contohkan Rasul. Nah, apa sih kiat-kiat atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk wanita-wanita yang mulai mencoba untuk menjadi lebih mandiri? Oke, ya jadi untuk wanita-wanita hebat, wanita-wanita karir di luar sana, saya percaya bahwasannya banyak wanita karir yang mungkin punya kesamaan dengan saya, mengajar, menjadi ibu rumah tangga, menjadi madrasah utama buat anak-anaknya, dan menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya. Saya selalu belajar dari pengalaman. Jadi saya punya prinsip pengalaman itu adalah guru terbaik. Tidak bisa dibeli dengan buku harga jutaan. Benar. Jadi belajar dari pengalaman itu membuat kita menjadi lebih baik dan termotivasi. Dan salah satunya juga adalah disiplin, Bu Yuriska. Jadi disiplin itu merupakan salah satu kunci untuk menjadi sukses. Karena apa? Kalau kita sudah disiplin waktu, insya Allah kita bisa disiplin dalam segala hal. Ya, dan tentu disokong, dibantu sama Tim kreatif yang kece, pastinya suami saya, anak saya, dan sahabat-sahabat saya. Jadi kalau Bu Yuriska mau more better gitu kan, butuh tim kreatif juga kadang. Iya. Berarti harus cari calon cepat-cepat dong. Aduh, tapi Bu Rizka kayaknya mau S2 dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang masih menjalani S2-nya. Walaupun calon suami lagi OTW ya, Bu. Insya Allah amin. Kalau komentar nanti aminnya banyak-banyak ya untuk Bu Yuriska. Luar biasa Bu Amel. Iya, Bu Amel merupakan salah satu dari guru-guru hebat di Alfitia. Kita punya banyak guru-guru hebat juga banget di Alfitia ini. Saya juga banyak belajar dari Alfitia ini. Alfitia ini memiliki banyak banget ya guru-guru hebat, bukan dilihat dari usia, Bu Yuriska. Yang kaum muda juga saya ngerasa multi talentnya luar biasa, kreativitasnya juga. Apalagi saya senang banget nih kalau terus diundang di Lensa ini keren banget dengan slogannya, Bu Yuriska, eksisnya selalu dinanti, eksistensinya tiada henti. Oke, mantap sekali Bu Amel, penutupan yang kece. Ya, insya Allah guru-guru hebat Alfitia nanti satu persatu kita undang kemari untuk berbagi kisah-kisahnya. Oke, benar-benar bangga. Apalagi kalau ditemani dengan secangkir kopi. kopi. Kreatif, kopinya nanti yang beneran ya. Oke Bu Amel. Ini sebagai untuk pegang-pegang dulu, mana tahu tiba-tiba ada kopi ya kamu Yuriska. Oke Bu Amel, terima kasih telah berbagi pengalaman. Sama-sama Bu Yuriska. Untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada perlakuan kami maupun kata-kata yang salah, dan semua ini ambil saja positifnya. Iya, benar sekali. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan dijadikan pembelajaran. Ya. Baik Bu Amel, terima kasih. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya bersama bintang tamu yang tidak kalah kece dan tidak kalah keren. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel. Sama-sama Bu Yuriska.